Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di salah satu paroki ada seorang ibu beserta kedua anaknya yang selalu tidak pernah absen dalam menghadiri perayaan Ekaristi. Boleh dikatakan hampir tidak pernah absen. Lalu saya mulai penasaran, lalu bertanya, "Ibu, ada berapa orang dalam keluargamu?" "Semua ada 4, Romo." "Kalau ada 4, ini yang hadir yang saya lihat selalu 3. Di manakah yang satu?" "Di rumah, Romo. Kadang juga pergi." "Apakah ia tidak termasuk kalangan kita?" tanya saya. Maksud saya, apakah memang sang bapak ini tidak Katolik juga? Dia menjawab, Katolik juga, bahkan bapak lebih dulu Katolik daripada saya. Loh, kaget saya. Ternyata bapak ini lebih dulu Katolik, nikah secara Katolik, lalu anak-anak semua dibaptis. Akhirnya ibu ini jadi Katolik dan menjadi rajin. Dan ini saya kira fenomena yang sangat lazim di mana-mana. Lalu saya tanya, kenapa? Si ibu ini menjawab, mengutip apa yang disampaikan bapaknya. "Untuk apa rajin ke gereja? Toh mereka yang tidak rajin ke gereja juga sukses. Mereka yang tidak rajin ke gereja juga banyak yang usahanya berhasil. Dan lihat, ada tidak sedikit orang yang rajin ke gereja, toh juga tidak terlepas dari banyak persoalan." Sepintas alasan bapak ini memang masuk akal, bahwa untuk apa kita rajin berdoa, untuk apa kita rajin beribadah, untuk apa kita rajin ke gereja, toh persoalan dalam hidup kita juga tidak terlepas sekalipun kita ini boleh dikatakan dekat dengan Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang tidak dekat dengan Tuhan juga nyatanya hidupnya malah justru lebih kelihatan baik. Tentu di satu sisi kita bisa mengatakan, jadi seorang bapak ini tadi berpikir bahwa ketika orang dekat dengan Tuhan berarti semuanya beres tanpa persoalan dalam hidup. Bapak Ibu dan saudara terkasih, konsep yang mengatakan dekat dengan Tuhan berarti bebas dari kesulitan dan derita adalah sebuah konsep yang kurang tepat. Betul? Betul atau betul? Seolah-olah kalau orang itu dekat dengan Tuhan berarti tidak ada masalah. Dan seolah-olah orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu tidak ada masalah terus-menerus. Jadi, ukuran persoalan dalam kehidupan ini tidak diukur sebenarnya dari sejauh mana relasi manusia dengan Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak otomatis akan terlepas dari persoalan hidup. Contoh konkretnya siapa? Ya kita. Semuanya dalam kehidupan kita hampir tidak lancar. Boleh dikatakan, kurang apa? Saya juga rajin dalam putra altar, menjadi mesdinar, rajin dalam perasulan, tapi nyatanya untuk masuk di sekolah tidak otomatis langsung diterima, harus mengulang 2 kali tes. Sabar. Jadi saya kira ini menjadi contoh jelas bahwa yang dekat dengan Tuhan tidak otomatis terlepas dari persoalan. Tetapi apakah ada bedanya atau tidak? Mari kita simak sama-sama. Kurang dekat apa Nabi Yeremia dengan Allah? Dia adalah seorang nabi, dia seorang utusan. Tetapi Nabi Yeremia juga mengalami persoalan, diolok, dicemooh, sampai tidak dikatakan, aku diolok-olok. Nabi Yeremia pun mengalami persoalan yang sama. Kelaliman, dianiaya. Coba pikirkan, kurang dekat apa Nabi Yeremia dengan Allah?
Dan bahkan Nabi Yeremia hampir dibunuh oleh orang Israel sendiri sebagai bangsa yang katanya pilihan Allah. Dan tidak kalah penting, saya kira kalau Nabi Yeremia masih kurang kuat. Kita ambil contoh Yesus sendiri dan para pengikutnya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kesulitan dan derita tidak identik dengan dekat tidaknya manusia dengan Allah. Hanya yang membedakan adalah kesulitan dan derita memiliki makna yang berbeda ketika orang sungguh-sungguh dekat dengan Allah dan ketika orang jauh dari Allah. Kita belajar dari Yeremia setidaknya ketika ada kesulitan-kesulitan, ada persoalan hidup, apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia? Aku telah kau bujuk ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, engkau menundukkan aku. Kesadaran justru dirinya menjadi bagian yang integral dari kehidupan Allah. Ini yang menghasilkan perbedaan. Maka kesulitan dan derita dihayati sebagai bagian dari iman, dan sekaligus menurut apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada di jemaat di Roma, justru kesulitan dan penderitaan bisa dijadikan sarana sebagai persembahan yang sejati kepada Allah jika kita mau. Tinggal bagaimana kita menghayati kesulitan dan derita itu. Kalau kesulitan yang ada lalu kita jadikan ya sudahlah, ini bagian dari persembahanku. Justru ketika aku dekat dengan Engkau ya Tuhan, aku ada penderitaan, aku ada derita, aku ada kesulitan. Ini bagian persembahanku yang paling sejati kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang bukan berupa materi, tapi berupa persembahan yang hidup, yang tidak bisa aku lepaskan dari kehidupanku. Maka tinggal kita bagaimana mengekspresikan dari penderitaan itu. Ketika aku dekat dengan Tuhan, aku bisa merasakan ini bagian yang integral, yang tak terpisahkan dari hidup saya. Tetapi beda halnya ketika kesulitan ada dan aku tidak dekat dengan Tuhan, aku tidak dimampukan oleh Tuhan. Kata Yesus, berpikir secara manusia seperti kata Petrus. Sekali-kali tidak akan seperti itu yang dipikirkan Petrus. Tetapi Yesus mengatakan, engkau berpikir secara manusia. Maka ketika berpikir secara Allah, maka kesulitan persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita, justru kita bisa mengolahnya menjadi bagian dari persembahan hidup kita. Oh, ternyata aku makin sadar, usahaku tidak selalu berhasil. Kadang berhasil, tapi kadang-kadang juga tidak berhasil. Ini bagian dari persembahanku. Aku menghayatinya, maka Tuhan, aku hanya bisa mengatakan pasrah padamu. Yang penting aku harus berusaha. Aku sudah berusaha maksimal Tuhan, tapi nyatanya hasilnya seperti ini, yo wes terserah engkau. Ini saya kira penghayatan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dan akhirnya Yesus juga memberi contoh yang sangat jelas dari situ. Yesus sendiri menegaskan, jangan kita berpikir hanya cara manusia kita berpikir, tapi berpikirlah cara Allah. Barangkali sekarang ini, dengan peristiwa yang ada dalam hidup kita, Allah mau mengatakan sesuatu di suatu saat nanti. Allah akan menyatakan sesuatu. Iman justru menghasilkan harapan, dan harapan itu akan menjadikan kita tetap hidup, tetap dalam semangat. Karena apa? Dalam kacamata iman sebenarnya tidak ada kegagalan. Karena kegagalan ataupun ketidakberhasilan menjadi jalan untuk menemukan rencana Allah
dan kegagalan ataupun ketidakberhasilan bisa menjadi jalan agar rencana Allah terlaksana, meskipun tidak harus hari ini. Di sini ada satu perkembangan yang kita miliki, bahwa perjalanan hidup kita ini, apapun yang terjadi sebenarnya bukan tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk menemukan artinya kehidupan yang sejati. Bapak Ibu dan Saudara kasih, jika kita sampai pada kesadaran seperti ini, maka penderitaan menjadi jalan terwujudnya rencana Allah untuk semakin merasakan Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan, seperti dinyatakan oleh tema Bulan Kita Suci Nasional yang akhirnya dituangkan dalam Keuskupan Surabaya menjadi kehadiran Kristus dalam keluarga Kristiani. Ini menjadi kesadaran, inilah jalan. Semua kehidupan bisa kita jadikan jalan, Bapak Ibu. Semua kehidupan ini bisa kita jadikan jalan untuk sesuatu yang indah. Saya ambil contoh, beberapa hari lalu jubah saya sobek beniknya, tangguh saya ini. Dur, ketok. Nih sobek, kecantol apa? Kecantol sikil. Apakah saya menangis terseduh-seduh karenanya? Oh tidak, well. Aku tidak menjadikan ini bahan sesuatu yang aku harus menangis, tapi aku mengalami sukacita karena aku akan menjadikan orang yang memiliki keterampilan itu, saya beri kesempatan untuk masuk surga. Maka tawaran pun saya sampaikan, Mbak, jubahku suwek. Oke Romo, nanti diperbaiki. Nah kan, aku juga seneng orang yang mengerjakan masuk surga. Opera seneng ya. Tapi jangan berarti langsung, ayo saiki boleh-bali nyuwak-nyuwak benik. Ya jangan. Aku sudah berusaha baik, modene kecantol. Lah aku rasa ngojo nyantol-nyantol loh. Gelar ya kok ya jubah ya kepitek barang. Bapak Ibu jangan menafsirkan yang berbeda loh ya. Nanti terus berpikir, oh Romo ki njaluk jubah anyar. Ora. Ning arti kayak jubah anyar ya ora apa-apa. Nggak Bapak Ibu, jubah saya masih 9 sekarang. Tinggal 3 lagi wis genep Rasul 12. Tapi ya beli-beli dinyanyi Romo jubahnya wis ketuaan jek enom. Wong rong umur 30 tahun. Jubah saya masih ada, yang saya pakai waktu tabisan masih ada dan masih saya pakai. Bapak Ibu yang terkasih, inilah menjadi bagaimana kita mencoba menghayati itu. Dan untuk dapat menemukan rencana Allah dan kehadirannya dalam keluarga kita masing-masing tentunya, melalui dinamika hidup terutama dalam keluarga kita, dengan berbagai kesulitan dan derita yang terjadi, kita diajak bersama-sama untuk mencari penerangan dari peristiwa hidup itu dalam sabda Allah, dalam rencana Allah. Karena kalau hanya rencana manusia, peteng misal. Bagaimana kita mau tersenyum, wong dodolan rugi terus. Tapi coba kita renungkan Bapak Ibu. Apakah benar-benar rencana Allah tidak terjadi dalam hidup kita? Apakah Allah tidak menopang hidup kita? Menopang. Inilah cara Allah untuk menyatakan dirinya hadir dalam kehidupan kita melalui peristiwa-peristiwa dalam keluarga kita, termasuk
peristiwa dalam keluarga yang kadang-kadang juga sedikit terjadi gegeran. Loh Romo, mosok gegeran ada rencana Allah? Ada. Karena itu hanya menjadi saran sing penting ojo gegeran terus. Dan bergegeran yondang rujuk. Semua peristiwa ada maknanya. Nah, suatu saat kan saya pernah beri contoh. Lebih ya Romo, kalau ngadepi bojoku cerewet yang gede bela wong urip, ini cara Allah menyapa kita untuk menjadi sabar. Ngono loh. Kita makin sabar karena istri saya cerewet. Maka bagi bapak-bapak yang berjumpa dengan istri-istri yang cerewet, sabarlah, wes to. Nek wedine dina iki jek cerewet dinengke sik ae. Sesuk kok jek cerewet, rungokke nek kuat. Sesukne jek cerewetnya goleke godhong jambu. Godhong jambu kluthuk sing nom kae diremet-remet ngono campuri uyah titik lah kuwi ben mampet. Ada cara, meskipun peristiwa apapun, ketika saya berhadapan dengan anak saya yang nakal, barangkali ini cobaan Allah. Iya yo, iki anake sapa ya kok nakale kaya ngene iki? Bapak ngomong, ya kuwi anakmu Bu, nakale dibela wong urip. Gak, nek nakal anake bapak. Wis to Bapak Ibu, yang benar itu dalam kehidupan itu pertama, yang maha benar adalah Allah. Yang benar kedua adalah wanita. Pokoknya nek wong wedok mesti bener wis to. Nek wong lanang sing salah, wong wedok ngomong minta maaf. Ya, wis ta minta maaf. Terus bener to? Tapi nek wedok sing salah, mulek sik. Mulek, ngamuk, ngambek, munyer-munyer, lagi ujung-ujungnya sing lanang sing kon minta maaf ya padha ae to. Pak Mul gimana? Kalau bumul ning ngono lho. Saya kira bukan itu yang mau saya sampaikan, tapi bagaimana Allah berkarya, bekerja, hadir melalui berbagai peristiwa, termasuk dinamika dalam hidup ini. Maka kita diharap bersama-sama bukan hanya mencari penerangan dalam konteks manusia, akal budi, gak masuk akal, seringkali gak masuk akal. Maka kita diharapkan untuk terus-menerus mencari penerangan melalui sabda Allah sendiri yang tertuang dalam kitab suci. Dengan membaca kitab suci secara teratur, kita akan selalu mendapat inspirasi yang meneguhkan dan semakin dapat menemukan Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan itu dalam keluarga kita melalui berbagai peristiwa yang terjadi. Dengan demikian kita makin sadar ternyata dekat dengan Allah itu bukan persoalan jauh dan tidaknya persoalan dalam hidup kita. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, kita makin dimampukan oleh Allah sendiri untuk menemukan nilai makna yang terjadi di balik peristiwa yang ada. Kita dimampukan untuk mampu menghadapi persoalan yang ada. Dan kita tetap menjadi pribadi yang penuh dinamis, yang penuh kebahagiaan, dan kita senantiasa tetap siap menjadi berkat satu sama lain.